pertama adalah ungkap kasus kebakaran lahan dan hutan atau Karhutla. Ya, ini yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul setengah 10 di Kelurahan Purnama. Ya, yang mana awalnya dilakukan penyelidikan oleh Polsek Dumai Barat. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan, akhirnya kasus ini dilimpahkan kepada Satreskrim Polres Dumai karena kasusnya kasus Karhutla, sehingga penyidikan dilakukan oleh Satreskrim Polres Dumai. Tersangka yang sudah kita amankan satu orang, inisial MS, ya, umur 47 tahun, tinggal di Kecamatan Dumai Kota. BB tadi sudah saya sampaikan, mancis, helm yang digunakan sewaktu kelahan. Yang ketiga adalah kayu, ya, kayu yang digunakan untuk memadamkan api. Jadi kronologisnya awalnya beliau ini, tersangka ini ke TKP, ya, melihat lahannya dibersihkan, sambil merokok, kemudian beliau buang puntung rokoknya. Nah, puntung rokok inilah yang mengakibatkan lahan seluas kurang lebih 1 hektar ini terbakar. Ya, jadi Karhutla ini, ya, baik itu disengaja atau karena kealpaannya ini tidak disengaja, itu ada ancaman hukumannya. Sehingga seketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Dumai Barat menyelidiki dan berdasarkan hasil interogasi kepada saksi-saksi yang ada, tersangka ditemukan dengan barang bukti yang ada. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 8, ya, tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan atau pasal 87 junto atau 8 KUHP pidana, ya, dengan ancaman paling lama 5 tahun. Kita bilang di Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Purnama. Yang lain, ya, jadi karena kealpaannya, karena kelalaiannya, itu hasil dari pendidikan. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 ini baru 1 TKP kebakaran hutan Karhutla dan 1 tersangka yang sudah kita amankan. Kedua, kita akan meliris masalah pengungkapan kasus menyimpan dan mengedarkan uang palsu, ya, yang dilakukan penyelidikan oleh Kasat Reskrim pada tanggal 5 Januari. Ini awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat, ya, bahwa adanya peredaran uang palsu dan adanya tersangka atas nama inisial MF, ya, yang diduga saat itu menyimpan uang palsu. Sehingga Kasat Reskrim serta tim melakukan penyelidikan, mendatangi rumah tersangka dan dilakukan penggeledahan. Ditemukan uang sebesar 27 juta dari TKP pertama, ya, 27 juta dari TKP pertama di Dumai, yaitu di rumahnya Jalan Siliwangi, Dumai Timur, ya. Kebetulan saat itu tersangka pertama berada di rumah mertuanya, ya, rumah mertuanya, simpan di dalam rumah, rumahnya. Pengembangan dari tersangka inisial MF bergerak tim opsional ke Kabupaten Bengkalis, ya, karena hasil pengembangan MF ini mendapatkan dari inisial RW, ya, inisial RW, sehingga kita melakukan pengembangan ke Kabupaten Bengkalis, dan di RW
Di rumahnya kita temukan uang sebanyak 479.300.000. Rupiah. Setelah pengembangan di Bengkalis, sehingga tersangka kedua kita amankan ke Polres Dumai pada hari Minggu malam ya, Minggu malam. Tersangka pertama udah bawa ke Dumai, tersangka kedua kita tarik ke Polres Dumai pada hari Minggu untuk melakukan penyelidikan. Dilakukan interogasi, ya, satu TSK kedua atas nama RW tadi mendapatkan barang tersebut dari oknum polisi, ya, berinisial E, anggota Polres Bengkalis. Sehingga sekarang kita sudah menetapkan 2 tersangka dan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yaitu Bank Indonesia. Kedua adalah percetakan yang ada di Pekanbaru. Setelah itu kita akan menanggal perkara untuk menetapkan tersangka lainnya. Karena pengakuan dari RW satu saksi baru mengarah kepada tadi salah satu oknum polisi. Ya. Pasal yang dipersangkakan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Mungkin saja ada yang bertanyakan dari teman-teman. Mungkin tersangka apakah sudah sempat diedarkan di wilayah Dumai? Ya, dari yang tersangka pertama inisial MF yang sudah ditangkap itu sudah diedarkan di Dumai karena dia menerima uang sebanyak 35 juta, jadi 8 juta sudah diedarkan Di Dumai? Iya, menurut di Dumai. Himbauan saya, yang masyarakat sudah cerdas sekarang ya, sudah tahu mana uang palsu, mana enggak uang palsu. Dan uang palsu ini paling mudah didapatkan di pasar-pasar. Jarang mereka ke Alfamart, jarang mereka ke toko-toko. Karena apa? Karena toko-toko sudah memiliki alat. Jadi ke pasar, ke toko-toko orang jual rokok yang kecil. Nah, jadi lihatlah dengan seksama, rasakan dari tebal tipisnya, kedua dari bentuk dan warnanya, sehingga tidak gampang bisa ditipu oleh oknum dengan menggunakan uang palsu. Apabila ada ditemukan, tolong segera dilaporkan kepada Polres Dumai karena kami menemukan 1 LP dengan BB yang sama, yaitu kalau jual handphone ya, jual handphone banyak 1.000, nomor seri pun sama, belakangnya 333 ya, 1 LP. Ini berarti LP kedua, tapi kerugian 80.000 ya, 600.000 untuk beli ponsel. Untuk beli ponsel dengan nomor seri yang sama 333. Ini semuanya sama? Sama. Ya, bukan tukar duit, memang awalnya uang ini dicetak untuk ungkap kasus narkoba. Namun diselewengkan. Itu ya, diselewengkan oleh tersangka kedua. Tersangka kedua itu ditangkap di Bengkalis. Tersangka 2 memberikan kepada tersangka 1. Antara tersangka 1 dengan oknum ini nggak ketemu. Yang ketemunya hanya oknum polisi dengan tersangka 2 yang ada di Bengkalis. Karena di Bengkalis itulah yang menyimpan sebanyak 497.300.000. Itu uang itu akan dilakukan untuk melakukan pemancingan transaksi narkoba. Namun dari tersangka 2 diberikan lagi kepada tersangka 1.